teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Farizi dari kelas 10-1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah berjaya di Nusantara. Saya akan membahas mengapa Sriwijaya bisa menjadi kerajaan maritim terbesar, luas wilayah kekuasaannya, dampak positif dan negatifnya, serta kerjasama ekonomi dan politiknya dengan kerajaan dan negara lain. Yuk simak sampai selesai. Baik, saya akan masuk ke poin pertama, yaitu mengapa kerajaan Sriwijaya bisa menjadi kerajaan maritim terbesar. Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat karena beberapa faktor utama, antara lain letak geografis yang strategis karena berada di jalur perdagangan internasional antara India dan Tiongkok melalui Selat Malaka. Yang kedua, kekuatan armada laut yang besar dan terorganisir sehingga mampu menguasai jalur pelayaran. Yang ketiga, kemampuan mengontrol perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah, emas, dan hasil laut. Yang keempat, pusat pendidikan agama Buddha yang menarik pelajar dan pendeta dari berbagai negara. Yang kelima, sistem pemerintahan yang kuat, terutama dalam mengelola pelabuhan dan pajak perdagangan. Baik, saya akan masuk poin kedua, yaitu luas kekuasaan kerajaan Sriwijaya pada puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan Sriwijaya sangat luas, meliputi Sumatera sebagai pusat kerajaannya, Jawa bagian barat, Semenanjung Malaya, Thailand bagian selatan, Kamboja, sebagian Filipina, jalur laut strategis di Selat Malaka dan Selat Sunda. Kekuasaan Sriwijaya lebih berfokus pada penguasaan jalur laut dibandingkan wilayah daratan. Baik, di sini saya akan langsung masuk dua poin sekaligus, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari kerajaan Sriwijaya. Poin ketiga, dampak positif kerajaan Sriwijaya. Keberadaan kerajaan Sriwijaya membawa banyak dampak positif, antara lain perdagangan internasional berkembang pesat. Nusantara dikenal dunia sebagai pusat maritim. Penyebaran agama Buddha semakin luas. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hubungan antar negara menjadi lebih mudah dan lebih terbuka. Baru poin keempat, dampak negatif kerajaan Sriwijaya. Namun, ada juga dampak negatif yang muncul, yaitu persaingan dagang dengan kerajaan lain, ketergantungan ekonomi pada jalur perdagangan laut, serangan dari kerajaan luar seperti Chola dari India, dan terakhir lemahnya pertahanan darat karena fokus pada laut. Kita akan masuk ke poin terakhir, yaitu poin kelima, kerjasama ekonomi dan politik Sriwijaya. Sriwijaya menjalin kerjasama dengan banyak kerajaan dan negara. Beberapa di antaranya adalah Tiongkok, hubungan dagang dan diplomatik India atau dinasti Pala dari Chola, kerjasama agama dan pendidikan, kerajaan di Nusantara sebagai mitra dagang, dan wilayah pengaruh negara Asia Tenggara lainnya. Untuk memperkuat jalur perdagangan kerjasama, ini membuat kerajaan Sriwijaya semakin kuat secara ekonomi dan politik. Berakhirlah sudah video kita dan saya sebagai penutup akan memberikan kesimpulan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang berjaya karena kekuatan laut, perdagangan, dan diplomasi. Meskipun akhirnya mengalami kemunduran, pengaruh Sriwijaya besar dalam sejarah Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video sejarah menarik lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.